Siapa sangka, pemain muda Indonesia yang jarang disorot justru tampil menggila di Slovenia. Sampai-sampai harus main 3 kali sehari demi bawa pulang kebanggaan bangsa. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, channel yang selalu setia menyajikan informasi terupdate seputar dunia bulu tangkis, dari lapangan kecil hingga panggung dunia. Kali ini kita bawa kabar hangat dari Eropa Timur, tepatnya dari kota Maribor, Slovenia, tempat berlangsungnya IFL Slovenia Linings Open 2025. Dan kabar baiknya, para pemain muda Indonesia yang bertarung di ajang ini pulang membawa prestasi yang patut dibanggakan. Meski belum mampu menyabet gelar juara, namun 3 gelar runner-up sukses dibawa pulang dari kejuaraan ini. Yuk, kita bedah satu persatu kisah perjuangan para pahlawan muda bulu tangkis Indonesia di negeri orang. Kita mulai dari nama yang tampil bersinar terang di ajang ini, yaitu Patra Harapan Rindo. Patra benar-benar tampil luar biasa. Bayangkan saja, dalam satu hari, dia harus turun bertanding 3 kali. Betul, 3 pertandingan dalam sehari. Patra menunjukkan daya juang dan ketahanan fisik yang luar biasa. Di sektor ganda campuran, Patra berpasangan dengan Az-Zahra Ditya Ramadhani, dan keduanya sukses menembus babak final. Sayangnya, di partai puncak mereka harus mengakui keunggulan pasangan tangguh asal Chinese Taipei, Wu Guanxun dan Li Chiaxin. Meski begitu, perjuangan mereka tetap layak diacungi jempol karena skor pertandingan pun tak bisa dibilang mudah. 19-21 dan 13-21. Namun kisah Patra tidak berhenti di situ. Di sektor ganda putra, Patra juga sempat melaju hingga ke babak semifinal bersama pasangannya Muhammad Al-Farizi. Sayangnya, langkah mereka terhenti setelah melalui laga sengit melawan pasangan tangguh lainnya dari Chinese Taipei, Huang Sung-yi dan Lin Tingyu. Pertandingan ini benar-benar menegangkan. Mereka kalah dalam 3 game dramatis dengan skor 21, 19, 9, 21, dan 18, 21. Tapi perjuangan Patra hari itu patut diberi penghargaan khusus. Main 3 kali dalam sehari dan tetap tampil ngotot sampai akhir, itu luar biasa. Masih di sektor ganda putra, ada nama pasangan muda lainnya yang juga memberikan kebanggaan, yakni Jonathan Farrell Gosal dan Adrian Pratama. Mereka sukses melaju ke partai final dan menunjukkan mental petarung sejati. Namun lagi-lagi, pasangan Huang Xingyi dan Lin Tingyu dari Chinese Taipei jadi mimpi buruk wakil Indonesia. Dalam pertandingan final yang berlangsung super ketat dan penuh drama, Jonathan dan Adrian harus rela berada di posisi kedua setelah kalah dengan skor 27, 25, 19, 21, dan 21, 17. Skor ketat ini menandakan betapa serunya pertandingan dan betapa tipisnya jarak antara kemenangan dan kekalahan. Lanjut ke sektor tunggal putri, Indonesia juga punya wakil yang tampil cemerlang, yaitu Deswanti Hujansih Nur Tertiati. Gadis muda ini tampil mengesankan sejak babak awal dan sukses menembus final. Di laga puncak, Deswanti berhadapan dengan Wing Ling Ching dari Malaysia. Meski sudah memberikan perlawanan maksimal, Deswanti harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 16, 21 dan 15, 21. Meskipun belum bisa membawa gelar juara, tapi penampilan Deswanti jelas menunjukkan potensi besar yang bisa terus diasah untuk masa depan tunggal putri Indonesia. Kalau kita tarik benang merah dari hasil ini, terlihat jelas bahwa para pemain pelapis Indonesia punya daya saing yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bertarung habis-habisan, menunjukkan semangat juang dan determinasi yang luar biasa. Kejuaraan seperti ini sangat penting bagi proses pembinaan dan pematangan mental para atlet muda. Dan meski harus puas dengan status runner-up, mereka telah menunjukkan bahwa Indonesia punya cadangan amunisi yang siap meledak kapan saja di turnamen yang lebih besar. Yang menarik, dominasi wakil dari Chinese Taipei di beberapa sektor menunjukkan bahwa persaingan di level internasional semakin ketat. Ini jadi sinyal bagi PBSI dan kita semua bahwa pembinaan dan latihan tak boleh kendor. Tapi satu hal yang pasti, semangat para pemain muda ini sudah di jalur yang benar. Mereka berani tampil, siap bersaing, dan mentalnya pun sudah mulai terbentuk. Tinggal dipoles dan diberi panggung lebih banyak. Bukan tidak mungkin nama-nama seperti Patra, Zahra, Deswanti, Jonathan, dan Adrian akan jadi bintang besar Indonesia di masa depan. Nah, itu dia tadi ulasan lengkap dari IFL Slovenia Linings Open 2025. Sebuah turnamen yang walaupun skalanya belum selevel Super Series atau kejuaraan dunia, tapi mampu menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda tanah air. Semoga pencapaian ini jadi motivasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus bekerja keras dan mengejar mimpi di kancah internasional. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu bangga dengan perjuangan para pemain muda Indonesia.
Subscribe channel Catatan Badminton dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar bulu tangkis, dari level junior sampai elit dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam olahraga. Bisep kekar raket dan shuttlecock bulu tangkis Indonesia. Tanpa satupun wakil di sektor terkuatnya, Indonesia tiba-tiba tampil dengan skuad ramping di Malaysia Masters 2025. Ada apa di balik keputusan mengejutkan ini dan siapa yang bisa menyelamatkan nama merah putih? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap menyajikan informasi paling segar seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal bahas turnamen yang lagi ramai jadi perbincangan, Malaysia Masters 2025. Tapi, tunggu dulu, ada yang beda nih tahun ini. Tanpa kehadiran sektor ganda putra andalan Indonesia, siapa yang akan jadi tumpuan merah putih di negeri jiran? Yuk, kita bongkar semuanya. Turnamen Malaysia Masters 2025 akan digelar mulai tanggal 20 hingga 25 Mei di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Turnamen ini berlevel BWF World Tour Super 500, jadi walau bukan level paling tinggi, tetap menjadi ajang yang prestisius dan jadi incaran para atlet papan atas dunia. Yang bikin menarik, meski turnamen ini cukup penting, Indonesia justru tampil lebih hemat dalam mengirimkan wakilnya. Ya, benar. Beberapa sektor diisi dengan kekuatan minimal, dan yang paling mencolok tentu saja absennya sektor ganda putra. Sektor paling sukses Indonesia selama ini di Malaysia Masters. Gak tanggung-tanggung, sejak tahun 2016 hingga 2020, dan dilanjutkan pada 2022, sektor ini berhasil menyumbang 5 gelar dari 6 edisi. Tapi kali ini, kosong total. PBSI memang terlihat tidak menjadikan Malaysia Masters 2025 sebagai prioritas utama. Bahkan pasangan-pasangan utama dari pelatnas tak satu pun mendaftarkan diri. Dari sektor independen, sempat ada harapan dari Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, sang juara Spain Masters 2024. Namun sayangnya, pada awal Mei lalu mereka memutuskan mundur. Artinya, Indonesia dipastikan tidak akan bersaing sama sekali di sektor ganda putra. Mengejutkan? Jelas. Tapi inilah realitanya. Kalau ganda putra absen, siapa dong andalan kita kali ini? Yuk, kita geser ke sektor tunggal putra. Hanya ada dua nama, Alwi Farhan dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Namun sayangnya, partisipasi Chico juga masih diragukan, apalagi setelah kabar mengejutkan bahwa ia mundur dari pelatnas bersama Jonathan Christie. Ini tentu jadi pukulan telak, karena seharusnya Chico bisa menjadi tumpuan di tengah minimnya wakil. Lanjut ke sektor tunggal putri, hanya ada satu nama, Putri Kusuma Wardani. Ia bakal turun sebagai unggulan ke-8. Meskipun hanya satu, Putri masih punya peluang untuk mencetak kejutan, apalagi jika mampu tampil konsisten sejak babak awal. Nah, sektor yang cukup ramai justru datang dari ganda putri. Ada 4 pasangan yang akan tampil, termasuk pasangan yang lagi hangat diperbincangkan, Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum. Mereka masih dalam proses membangun chemistry sebagai pasangan baru. Menariknya, mereka tidak sendiri. Ada juga Ana Tiwi alias Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi yang akan jadi satu-satunya unggulan dari Indonesia di sektor ini, tepatnya unggulan kelima. Ana Tiwi harus siap menghadapi tantangan berat karena mereka berada di perempat undian yang sama dengan pasangan Malaysia Pierre Lee Tan dan Thinaah Muralitaran. Pierre Lee Thinaah baru saja menjadi juara Thailand Open, jadi bisa dibilang mereka sedang dalam performa terbaik. Masuk ke sektor ganda campuran, ada 3 pasangan utama yang turun. Dejan Ferdinansyah berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Adnan Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil, serta Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Ketiganya akan langsung bertarung di babak utama. Namun bukan cuma itu, ada juga duet unik dari kategori junior-senior, Ferrell Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati. Pasangan ini masih harus berjuang dari babak kualifikasi, tapi jika bisa lolos, siapa tahu mereka bisa memberi kejutan? Sebagai pengingat, tahun lalu sektor ganda campuran menjadi harapan terakhir Indonesia di Malaysia Masters. Saat itu, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari berhasil menembus babak final, meski akhirnya harus puas dengan posisi runner-up. Akankah tahun ini ganda campuran kembali jadi penyelamat nama Indonesia? Oh iya, buat kamu yang gak mau ketinggalan aksi para pebulu tangkis Indonesia, Malaysia Masters 2025 bisa disaksikan secara langsung di TVRI dan TVRI Sport, serta live streaming di video. Catat jadwalnya ya. Babak kualifikasi dan 32 besar akan mulai tayang pada Selasa dan Rabu, 20 dan 21 Mei, mulai pukul 9 pagi. Babak 16 besar tayang Kamis, babak perempat final digelar Jumat dalam 2 sesi, semifinal pada Sabtu, dan finalnya akan berlangsung Minggu. Semuanya mulai pukul 11 siang untuk sesi utama di TV dan streaming.
Sobat catatan badminton, meskipun skuad Indonesia tampil lebih ramping dan tanpa kekuatan penuh, turnamen ini tetap jadi panggung penting. Bukan cuma soal gelar, tapi juga pembuktian. Ini saatnya wakil muda dan duet baru menunjukkan taji mereka di ajang internasional. Kejutan bisa datang dari mana saja, dan sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang tidak diunggulkan. Jadi, terus dukung perjuangan atlet-atlet kita dan jangan lupa pantengin terus channel ini untuk update terbaru, analisis pertandingan, dan fakta-fakta menarik lainnya dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia. Ini adalah catatan badminton, tempat di mana raket, kok, dan semangat juang jadi satu.